Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya melalui video. Pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas operasi hitung campuran yang merupakan kelanjutan dari operasi video sebelumnya. Namun di sini akan kita lanjutkan bagian B, yaitu operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal yang meliputi operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Yang nomor 2, sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung campuran pecahan. Baik, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama, operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Contoh pertama, 3/5 ditambah 2/3 dikurangi 0,2. Pada hitung campuran, operasi penjumlahan dan pengurangan ini kedudukannya sama. Yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang sebelah kiri atau yang di depan. Karena di sini ada pecahan dan desimal, untuk lebih mudahnya bentuk desimalnya kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 0,2 itu sama dengan 2/10 pecahan biasanya. Jadi sekarang 3/5 ditambah 2/3 dikurangi 2/10. Ini penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan berpenyebut tidak sama. Supaya bisa ditambah atau dikurangi, penyebutnya harus disamakan dulu. Atau 2/10 ini kita sederhanakan lebih dahulu dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Jadi pembilangnya bagi 2 itu 1, penyebutnya dibagi 2 itu 5. Jadi bentuk ini sudah lebih sederhana. Kemudian untuk menyamakan penyebut dari 5, 3 dan 5 itu adalah kita cari KPK dari 5 dan 3, yaitu 15. Jadi penyebutnya kita rubah semua menjadi 15. 3/5 itu senilai dengan 9/15. Kemudian 2/3, 10/15 dan 1/5 sama dengan 3/15. Nah, kalau sudah penyebutnya sama begini, kita tinggal menjumlah dan mengurangi pembilangnya. Jadi 9 tambah 10, 19 dikurangi 3 sama dengan 19 kurangi 3 sama dengan 16. Jadi diperoleh 16/15. Jadi 3/5 ditambah 2/3 kurangi 0,2 sama dengan 16/15 sama dengan 1/15. Ini adalah bentuk pecahan campurannya. Kemudian contoh yang nomor 2, 0,4 ditambah 2/5 dikali 5/8. Ya, ini ada bentuk desimal, ini pecahan campuran, dan ini pecahan biasa. Operasinya ini ada penjumlahan dan perkalian. Untuk hitung campuran, jika ada dua operasi begini, yaitu penjumlahan dan perkalian, kita dulukan yaitu yang perkalian, operasi perkalian. Karena operasi perkalian kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan. Tapi sebelumnya, karena di sini ada pecahan campuran, harus kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, 2/5, kemudian 0,4 ini juga kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. 0,4 4/10, 2/5 itu sama dengan 12/5. Dari 2 kali 5 10 tambah 2, 12/5. Jadi ini sudah dalam bentuk pecahan yang sama semua. Jadi kita mulai dari untuk perkaliannya. Jadi 12/5 dikali 5/8, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini bisa langsung dikalikan 12 kali 5 per 5 kali 8. Tapi kalau lebih mudahnya, kita sederhanakan dulu dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Kita bagi masing-masing. Di sini ada yang sama 5, maka keduanya kita bagi 5. Jadi kalau ini 5 bagi 5 1, penyebutnya 5 bagi 5 juga 1. Kemudian di sini ada 12 dan 8.
Kedua bilangan ini bisa disederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 4. 12 bagi 4, 3. Kemudian 8 bagi 4, 2. Di 4/10 ditambah 3 kali 1 per 1 kali 2. Nah ini tinggal mengalihkan saja, 3 kali 1, 3, 1 kali 2, 2. Jadi tinggal 4/10 ditambah 3/2. Di sini penyebutnya tidak sama. Yang ini 10 penyebutnya, yang ini 2. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita gunakan KPK dari penyebut itu. Yaitu KPK dari 10 dan 2 adalah 10. Sehingga 4/10 tetap senilai 4/10. 3/2 senilai dengan 15/10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 4 tambah 15, 19/10. Jadi 0,4 ditambah 2, 2/5 dikali 5/8 hasilnya adalah 19/10 sama dengan 1/9/10. Ini bentuk pecahan campurannya. Contoh yang nomor 3. 80% dibagi 0,5 dikurangi 2/5. Di sini ada bentuk persen, ini ada desimal, maka kita jadikan semuanya menjadi bentuk pecahan. Ya. 80% itu sama dengan 80/100, 0,5 sama dengan 5/10. Di sini juga ada pembagian, ada operasi pengurangan. Operasi pembagian itu sama dengan bisa dirubah menjadi perkalian dengan membalik pembaginya. Jadi pembaginya ini kita balik. Jadi 5/10 kebalikannya adalah 10/5. Jadi 80/100 dibagi 5/10 itu sama dengan 80/100 dikali 10/5. Nah, di sini sudah tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau bisa disederhanakan ya. Ini 80, ini 10-nya bisa dibagi 10 juga. 10 bagi 10 1, ini 100 bagi 10 10. Kemudian 80 dengan 10 ini juga bisa disederhanakan ya. 80-nya dibagi 10, 10-nya juga bagi 10, tinggal 8, ini tinggal 1. Jadi sekarang tinggal 8 kali 1 dibagi 1 kali 5. Jadi tinggal kalau perkalian tinggal mengalihkan pembilang dan kali pembilang, penyebut kali penyebut. 8 kali 1 8, 1 kali 5 5. Berikutnya setelah hasil perkalian ini kita kurangi dengan 2/5. Karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 5, maka tinggal pembilangnya ini dikurangi. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Jadi diperoleh 6/5. Jadi 80% dibagi 0,5 dikurangi 2/5 hasilnya adalah 6/5. Dalam bentuk pecahan campurannya adalah 1/5. Berikutnya adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Sifat-sifat operasi hitung pecahan ini sama dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan contoh berikut. 3/5 ditambah 2/3. Kita kerjakan hasilnya berapa? Yang kita kalikan silang 3 kali 3 9, 5 kali 2 10, kemudian 5 kali 3 15. Jadi diperoleh 9/10 tambah 10/15. 9 tambah 10 19 dibagi 15 sama dengan 1/4/15. Ini adalah bentuk campurannya. Kemudian coba kita tukar tempatnya. Dari yang semula 2/3-nya di belakang kita tukar tempatnya menjadi di depan. Jadi 3/5 tambah 2/3 kita rubah menjadi 2/3 ditambah 3/5. Apakah hasilnya sama? Nah 2/3 ditambah 3/5 kita kasih kalikan silang begini, pembilang kali lawan silangannya. Jadi 2 kali 5 10, 3 kali 3 9, kemudian 3 kali 5 15. Diperoleh 10 tambah 9/15.
Jadi 10 tambah 19 per 15 sama dengan 1/4/15. Nah ternyata 3/5 ditambah 2/3 sama dengan 2/3 ditambah 3/5. Kemudian untuk perkalian 5/7 dikali 3/4 ya. 5/7 kali 3/4 untuk perkalian tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 5 kali 3 15, 7 kali 4 28. Sekarang kita tukar tempatnya ya. Jadi sekarang jadi 3/4 kali 5/7. 3 kali 5 dibagi 4 kali 7, 3 kali 5 15, 4 kali 7 28. Jadi ternyata 5/7 kali 3/4 sama dengan 3/4 kali 5/7. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan ini, 0,6 ditambah dalam kurung 0,4 ditambah 0,5. Untuk pekerjaan ini yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, yaitu 0,4 ditambah 0,5. 0,4 tambah 0,5 sama dengan 0,9. Jadi sekarang 0,6 ditambah 0,9. 0,6 tambah 0,9 itu hasilnya adalah 1,5. Nah, sekarang kita kerjakan dari depan atau kelompoknya kita rubah. Jadi sekarang di kelompok 0,6 tambah 0,4 dulu. Jadi yang dikurung 0,6 tambah 0,4. Yang dikerjakan 0,6 tambah 0,4 itu hasilnya adalah 1,0. Kemudian hasilnya ditambah 0,5. 1,0 ditambah 0,5 hasilnya 1,5. Nah, ternyata 0,6 ditambah dalam kurung 0,4 tambah 0,5 sama dengan dalam kurung 0,6 tambah 0,4 tambah 0,5. Kemudian 3/4 dalam kurung dikali 1/4/5 dikali 0,5. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu, yaitu 3/4 dikali 9/5. 9/5 itu dari 1/4/5 bentuk campuran ini tidak bisa dikali kalau tidak dirubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1/4/5 adalah 9/5 dari 1 kali 5, 5 tambah 4, 9. Jadi 3/4 kali 9/5. 9/5, 3 kali 9 27, 4 kali 5 20. Jadi sekarang tinggal 27/20 kali 5/10. 5/10 adalah bentuk pecahan dari 0,5. Jadi kalau perkalian tinggal mengali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 27 kali 5 135, 20 kali 10 sama dengan 100. Nah sekarang kita coba tempatnya kita geser kurungnya ya. Jadi yang sekarang di kurung, yang ada di dalam kurung itu 1/4/5 kali 0,5. Jadi ini kita kerjakan dulu ya, 1/4/5 kali 0,5. Ini kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, dan ini juga ini campuran, ini desimal. Jadi 1/4/5 sama dengan 95, 0,5 sama dengan 5/10. Nah, untuk perkalian kita tinggal mengalihkan saja pembilang kali pembilang. 9 kali 5 45, 5 kali 10 50. Jadi sekarang tinggal 3 kali 45 135, 4 kali 50 200. Nah ternyata 3/4 kali 1/4/5 dalam kurung itu kali 0,5 sama dengan 3/4 kali dalam kurung 1/4/5 kali 0,5. Itu tadi sifat asosiatif. Sekarang sifat distributif atau penyebaran. Perhatikan ini, 3/4 kali dalam kurung 2,4 ditambah 0,8. Ini biasanya kita kerjakan yang dalam kurung dulu, yaitu 2,4 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 3,2.
2. Kemudian hasil kali ini 3,4, hasil penjumlahan ini maksudnya kita kalikan dengan 3/4. 3/4 kali 3,2. 3,2 bentuk pecahan biasanya adalah 32/10. Jadi sekarang 3/4 kali 32/10, tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan 96/40. Nah sekarang kita coba pakai cara lain, yaitu menggunakan sifat distributif. 3/4 kali 2 dalam kurung 2,4 ditambah 0,8. Coba kita sebar dari ini menjadi 3/4 kali 2,4 ditambah 3/4 kali 0,8. 2,4 itu 24. Nah 24/10 ya. 2,4 itu bentuk pecahannya adalah 24/10. Jadi tinggal mengalihkan, 3 kali 24 sama dengan 72, 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 3/4 kali 0,8. 0,8 itu sama dengan 8/10. Jadi 3 kali 8 24, 4 kali 10 40. Jadi 72/40 ditambah 24/40. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 72 tambah 24 itu sama dengan 96/40. Ternyata 3/4 dikali 2, dalam kurung 2,4 tambah 0,8 itu sama dengan 3/4 kali 2,4 ditambah 3/4 kali 0,8. Nah sekarang contoh lagi, 1/4 kali dalam kurung 1,4 dikurangi 0,6. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1,4 dikurangi 0,6 hasilnya adalah 0,8. Nah sekarang 1,4 kali 0,8. 0,8 bentuk pecahannya adalah 8/10. Jadi tinggal mengalihkan 1/4 kali 8/10. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi diperoleh 8/40. Kita kerjakan dengan cara lain, yaitu dengan penyebaran ini. 1/4 dikali 1,4 dikurangi 1/4 dikali 0,6. 1,4 itu adalah 14/10. 0,6 sama dengan 6/10. Kita tinggal mengalihkan 1 kali 14, 1 kali 14 14, 4 kali 10 40, kemudian 1 kali 6 6, 4 kali 10 40. Jadi diperoleh 14/40 dikurangi 6/40. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya, yaitu 8/4. Ternyata 1/4 kali dalam kurung 1,4 dikurangi 0,6 sama dengan 1/4 kali 1,4 dikurangi 1/4 kali 0,6. Selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung campuran pecahan. Perhatikan aturan pembulatan berikut. Aturan yang pertama, jika angka sebelumnya kurang dari 1/2 atau 0,5, maka angka yang dibulatkan tetap. Kemudian yang nomor 2, jika angka sebelumnya lebih dari atau sama dengan 1/2 atau 0,5, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Taksirlah hasil dari 3/3/5 ditambah 5/4/9 ke satuan terdekat. 3/3/5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Nah mengapa ini? Nah karena tadi aturannya yaitu jika lebih dari atau sama dengan 1/2 untuk pecahan itu dibulatkan menambah 1 angka di depannya. Kita buktikan apakah 3/5 itu lebih dari atau sama dengan 1/2. Nah 3 kali 2 6, 5 kali 1 5. Nah 6 lebih dari 5, jadi 3/5 itu lebih dari 1/2, sehingga
3 per 5 dibulatkan ke satuan menjadi 4. Kemudian 5 4 per 9 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 atau tidak menambah angka di depannya. 4 per 9 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1 per 2? Kita buktikan sebagai berikut. 4 kali 2 8, 9 kali 1 9. 8 jelas lebih kecil atau kurang dari 9. Jadi 4 per 9 itu kurang dari 1 per 2. Jadi kalau kurang dari 1 per 2 itu tidak menambah angka di depannya. Jadi angka di depannya, angka yang dibulatkan itu tetap. Jadi taksiran hasil dari 3 per 5 ditambah 5 4 per 9 ke satuan terdekat adalah 4 per 5, 4 ditambah 5, hasilnya mendekati 9, tidak sama persis 9 ya, jadi mendekati 9. Jadi 3 per 5 tambah 5 4 per 9 itu hasilnya mendekati 9. Kemudian contoh yang nomor 2, taksirlah hasil dari 24,46 dibagi 7,64 dikurangi 57% ke satuan terdekat. Kita bulatkan satu persatu. 24,46 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 24. Nah, mengapa? Karena 0,4 itu kurang dari 0,5. Jadi syaratnya pembulatan adalah jika lebih dari atau sama dengan 0,5 menambah satu angka di depannya. Karena di sini kurang dari 0,5 maka yang dibulatkan tetap. Kemudian 7,64 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 8. Mengapa? Karena 0,6 itu lebih dari 0,5. Jadi otomatis dia menambah satu angka di depannya. 57% dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Nah, 57% itu sama dengan 57 per 100. Jadi 57 per 100 kita bandingkan dengan 1 per 2. Apakah lebih besar atau lebih kecil? 2 kali 57 114, 100 kali 1 100. Ya, 114 lebih dari 100. Jadi 57% itu lebih dari 1 per 2. Jadi menambah satu angka di depannya yaitu yang dibulatkan. Jadi taksiran hasil dari 24,46 dibagi 7,46 dikurangi 57% ke satuan terdekat adalah 24 dibagi 8 dikurangi 1. Jadi hasilnya mendekati 3 kurangi 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi 24,46 dibagi 7,46 dikurangi 57% itu jika ditaksir ke satuan terdekat hasilnya mendekati atau kira-kira 2. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Semoga dari video kali ini kalian dapat membantu dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.